Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Erlani Pertiwi. Baiklah, saya Sri Astari akan menjawab pertanyaan soal-soal UAS manajemen peserta didik. Soal yang pertama, manajemen peserta didik mempunyai beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan terhadap peserta didik. Perencanaan terhadap peserta didik menyangkut perencanaan pendidikan, penerimaan siswa baru, kelulusan, jumlah putus sekolah, dan kepindahan. Khusus mengenai perencanaan peserta didik akan langsung berhubungan dengan kegiatan penerimaan dan proses pencatatan atau dokumentasi data pribadi siswa, yang kemudian tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan pencatatan atau dokumentasi data hasil belajar dan aspek-aspek lain yang diperlukan dalam kegiatan kurikuler dan kokurikuler. Contohnya, menganalisis kebutuhan peserta didik. Dalam menganalisis kebutuhan peserta didik dengan merencanakan jumlah calon peserta didik yang akan diterima maupun menyusun program kegiatan kesiswaan dalam merencanakan jumlah peserta didik. Tentunya akan berkaitan langsung dengan penyediaan fasilitas maupun dari tenaga pendidik itu sendiri, atau daya tampung kelas, rasio guru dengan murid. Yang kedua, pembinaan peserta didik. Pembinaan yang berkaitan dengan peserta didik di sini adalah usaha untuk mengoptimalkan kemampuan peserta didik, baik akademik maupun non-akademik peserta didik dengan diberikannya layanan-layanan khusus yang disediakan sekolah. Contohnya seperti layanan bimbingan konseling untuk menjadikan siswa sebagai pribadi yang mampu mengenali diri sebagai seorang pelajar, juga dapat menyelesaikan masalah secara mandiri. Yang ketiga, evaluasi peserta didik. Evaluasi hasil belajar peserta didik berarti kegiatan menilai proses dan hasil belajar siswa baik yang berupa kegiatan kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Penilaian hasil belajar bertujuan untuk melihat kemajuan belajar peserta didik dalam hal penguasaan materi pengajaran yang telah dipelajarinya sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Contohnya dengan mengumpulkan data-data yang membuktikan taraf kemajuan peserta didik dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Yang keempat, mutasi peserta didik. Secara garis besar, mutasi peserta didik diartikan sebagai proses pemindahan peserta didik dari sekolah satu ke sekolah yang lain, atau perpindahan peserta didik yang berada dalam sekolah. Maka dari itu, mutasi peserta didik dibagi menjadi dua jenis, yaitu mutasi ekstern dan intern. Contohnya, kepentingan peserta didik untuk dapat mengikuti pendidikan di sekolah sesuai dengan keadaan dan kemampuan peserta didik serta lingkungan yang mempengaruhinya, dan peserta didik yang dinyatakan naik kelas harus memenuhi persyaratan. Untuk pertanyaan yang kedua, manajemen peserta didik didasarkan bidang garapan administrasi pendidikan merupakan penggunaan sumber daya seperti guru, tenaga administrasi, siswa, kurikulum, sarana dan prasarana, tata laksana pendidikan, dan lingkungan pendidikan secara efektif dalam rangka menunjang proses pendidikan dan lingkungan pendidikan secara efektif dalam rangka menunjang proses pendidikan yang sedang dilakukan oleh peserta didik agar penyelenggaraan pendidikan berjalan dengan baik. Jadi dapat pula dikatakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana menata sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara produktif dan bagaimana menciptakan suasana yang baik bagi peserta didik yang turut serta di dalam
mencapai tujuan yang disepakati bersama. Untuk pertanyaan yang ketiga, kepala sekolah dan pengawas merupakan penggerak dalam meningkatkan sumber daya sekolah, terutama pendidik dan peserta didik. Kepala sekolah dan pengawas bertanggung jawab untuk membina dan mengawasi jalannya proses pendidikan. Pendidik atau guru dibimbing dalam kegiatan supervise pendidikan. Kepala sekolah sebagai supervisor mengadakan kunjungan kelas pada saat guru mengajar di kelas, sehingga proses pendidikan berlangsung kondusif dan efektif, serta menghasilkan peserta didik yang bermutu dan berkualitas. Untuk pertanyaan yang keempat, manajemen berbasis sekolah atau MBS pada hakikatnya adalah penyelesaian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan stakeholder yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Adapun beberapa ciri-ciri sekolah yang telah menerapkan manajemen berbasis sekolah antara lain: yang pertama, terwujudnya upaya meningkatkan peran serta komite sekolah, masyarakat, DUDI atau dunia usaha dan dunia industri untuk mendukung kinerja sekolah. Yang kedua, program sekolah disusun dan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan proses belajar mengajar atau kurikulum, bukan kepentingan administratif saja. Yang ketiga, menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya sekolah, anggaran, personil, dan fasilitas. Yang keempat, mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan kondisi lingkungan sekolah. Dan untuk sekolah yang tidak menetapkan MBS memiliki ciri-ciri yang berbeda yang telah menerapkan MBS tersebut. Untuk pertanyaan yang kelima, saya menyetujui pernyataan bahwa manajemen peserta didik menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan karena dapat dilihat bahwa manajemen peserta didik bisa menjadi wadah untuk meningkatkan kualitas dan prestasi pada pendidikan, salah satunya madrasah. Peserta didik dikelola dengan baik dan benar supaya dapat diukur keberhasilannya. Prestasi peserta didik pada lembaga pendidikan. Manajemen peserta didik merupakan usaha pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan lulus sekolah. Adapun kegiatan dari manajemen peserta didik adalah perencanaan, pembinaan, evaluasi, dan mutasi. Baiklah, itu saja jawaban dari saya untuk soal UAS manajemen pendidikan manajemen peserta didik. Terima kasih kepada Ibu Erlani Pertiwi selaku dosen manajemen peserta didik.